Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah hidupiyah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ke-17 ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih dalam rangka pengajian puasa Ramadan. Untuk spesial malam hari ini kita pending dulu untuk pembahasan kitab pasolatan, karena ada beberapa permintaan dari para jamaah YouTubiah untuk mengulas bab tentang fidyah. Maka dari itu, untuk spesial malam hari ini kita akan membahas tentang fidyah. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah YouTubiah rahimakumullah, bahwasanya seperti kita ketahui, ketika ada orang yang tidak melaksanakan puasa, maka akan mendapatkan yang namanya denda atau kafarat. Ketika ada orang yang tidak melakukan puasa tersebut, tentunya disertai dengan beberapa alasan yang sesuai dengan syariat. Sebelum kita lanjutkan, kita akan kupas dulu fidyah itu sebenarnya apa. Fidyah itu menurut bahasa, kata dasarnya adalah fada, yang artinya adalah mengganti ataupun menebus. Sedangkan secara menurut istilah, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir dan miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan ya. Karena kita sekarang sedang dalam kondisi puasa Ramadan, ya umpamanya kita meninggalkan puasa Ramadan, ya nanti kita ada beberapa kriteria yang harus membayar fidyah. Jamaah hidupiyah rahimakumullah, ketika puasa, karena puasa itu adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, jadi misalnya fidyah yang diberikan akibat ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang tersebut adalah orang yang lanjut usia dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, atau oleh keluarga orang yang belum sempat mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya. Ini juga menurut sebagian para ulama. Dengan memberikan fidyah tersebut, gugurlah suatu kewajiban yang telah ditinggalkannya. Kemudian kita sekarang akan membicarakan tentang berapakah besarnya fidyah. Dalam hadis riwayat Daruqutni dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Ayyub bin Suwaid menyatakan, perintah Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang melakukan jima, melakukan hubungan suami istri di suatu siang pada bulan Ramadan, untuk melaksanakan kafarat atau denda, yaitu dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dalam hadis menyebutkan bahwa karena laki-laki tersebut tidak mampu melakukan itu, maksudnya melakukan tadi kafarat tadi dengan puasa 2 bulan berturut-turut, maka ia harus membayar denda 1 arak atau 1 keranjang
berisi 15 sok kurma. Sekali lagi 15 sok kurma. Nah, satu sok itu terdiri dari 4 mud, sehingga kurma yang diterima oleh lelaki itu sebanyak 60 mud. Nah, itu untuk diberikan kepada 60 orang miskin. Untuk apa? Untuk mengganti puasa yang 2 bulan tadi yang tidak sanggup dilaksanakan itu. Sedangkan 1 mud sama dengan 0,6 kg atau 3/4 liter. Nah, itu untuk besaran dari fidyah. Jadi besarnya fidyah yang harus diberikan kepada fakir dan miskin itu adalah 1 mud. 1 mudnya tadi sudah kita sebutkan 0,6 kg atau 3/4 liter beras untuk 1 hari puasa. Dan nanti tinggal dikalikan tidak puasanya berapa hari, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, kalau membayar fidyah itu boleh enggak dengan uang seperti itu? Lah, dalam keterangannya, fidyah itu adalah pengganti dari suatu ibadah yang ditinggalkan, berupa sejumlah makanan yang diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, dengan mengamati definisi dan tujuan fidyah tersebut, nah itu kan memberikan kepada fakir dan miskin kan sama juga dengan memberikan santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka boleh saja memberikan fidyah dalam bentuk uang. Lantaran apa? Bagaimana jika orang miskin tersebut sudah cukup untuk memiliki bahan makanan? Maka bukankah lebih baik orang miskin tersebut diberikan sejumlah uang seharga 1 mud kalau kita ya beras, seperti itu. Jadi boleh kalau kita membayar fidyah dengan menggunakan uang. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan. Ini ada tabel tentang pembagian fidyah, bisa dicek. Ini gambarnya, saya bacakan. Orang yang boleh meninggalkan puasa: 1. Anak kecil, itu tidak qadha dan tidak fidyah karena memang belum mempunyai tanggung jawab atau belum berkewajiban untuk puasa. Yang nomor 2, gila yang tidak disengaja. Ya, gila yang tidak disengaja ini juga tidak perlu qadha dan tidak perlu membayar fidyah. Kemudian nomor 3, gila yang disengaja. Lah, ini tetap harus qadha tapi tidak membayar fidyah. Kemudian orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, itu tidak usah mengqadha tapi membayar fidyah. Membayar fidyahnya tentunya sesuai dengan jumlah hari yang orang tersebut tidak berpuasa. Kemudian nomor 6, orang yang sangat tua, tidak wajib untuk qadha tapi tetap wajib untuk membayar fidyah. Kemudian selanjutnya orang yang bepergian atau musafir. Lah, musafir dalam hal ini adalah bepergian dalam hal untuk kebaikan. Kalau umpamanya perginya dalam rangka maksiat tidak termasuk dalam sebutan sebagai musafir. Nah, ini yang banyak bertanya dan banyak terjadi pada bulan Ramadan ini, yaitu orang hamil dan menyusui. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, khawatir akan dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri itu sang ibu. Itu hanya cukup dengan mengqadha puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Kemudian nomor 2, khawatir akan dirinya dan juga bayinya. Itu juga cukup hanya dengan mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Lah, nomor 3, khawatir akan bayinya saja.
Nah ini wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Nah bagi para ibu hamil ataupun menyusui, jadi kalau yang namanya kekhawatiran itu kan muncul dari dalam hati, maksudnya barusan sekarang tahu tentang fidyah ini kok terus nanti mengubah, wah aku tak khawatir kanggo aku dewe, aku tak khawatir buat diriku sajalah biar tidak membayar fidyah, nggak bisa. Jadi yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi, wah aku khawatir nanti anakku gini-gini. Nah nanti itu malah wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Kemudian ini orang yang termasuk haram berpuasa itu yang pertama adalah haid. Orang yang haid itu hanya wajib untuk mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang nifas itu juga hanya wajib mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Nah itu ada ayat yang sudah saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lah ini dalil atau dasar dari Al-Qur'an bagaimana seharusnya untuk membayar fidyah. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi tentang pelanggaran berat orang yang berpuasa, yaitu orang yang jima atau berhubungan suami istri di waktu siang hari ketika bulan Ramadan. Kafarat atau hukumannya adalah berdasarkan urutan kemampuan. Satu, memerdekakan budak. Kalau di Indonesia insya Allah sudah tidak ada lagi budak. Kemudian nomor 2, puasa 2 bulan terus menerus. Nomor 3, memberi makan 60 orang miskin. Nah itu tadi untuk pelanggaran berat, yaitu berhubungan suami istri pada waktu siang hari. Nah alhamdulillah, semoga yang sudah kita kupas tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jadi ada beberapa orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa tapi mengqadha dan juga bisa juga dengan membayar fidyah. Demikian untuk pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir, dan mudah-mudahan kita tidak usah qadha dan tidak usah membayar fidyah seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.